ning menawi dipun taleni dipun suh insyaallah dipun engine-nya pula kira-kira setengah namanya nyapu setengah itu rampung sak tertepan alor itu nanti atau sabune napa dijinipun alit-alit nek dipun tali suh dipun gabungaken hasilipun insyaallah tinangkung saya tinimbang soto siji gede iku yang ngrampungi gawene ya mungkin sing rampung wong iki nek soto sik malah kekeselan. Jadi kita sami menyatukan potensi, menyatukan kekuatan, menyatukan aneka macam keahlian sumber daya yang dipun miliki para dai sesarengan yang berdamel sesarengan dakwahaken agungipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau resah mulai bisa aja yang kamu terkarangannya dahulu tinggal kita amanahi jadi stablik amanahi membanggakan dikaji tentang mamu sebab dikaji niku setunggal jangan mau mesti datang pas Pak Jokowi Imam bisa melakukan ini pas Abu Zadar Imam mau langsung alhamdulillah besar masalah itu rajamane mulai mempermasalahkan banter orang banter sing penting sholat ibang udah banter dora sholat ini kan nonton biaya sebenarnya sing di malah dora sholat kabeh. Jadi kula poso wiwit Sabtu. Kula rekaman video Sabtu, Ustaz besarkan dari rekaman video Sabtu. Kula poso Mas Ustaz Abu kali Mas Taman dahar nasi padang. Mencet kota. Kula kalau Ustaz Ahmad Pramono poso wong loro gede-gede poso. Niki kali Mas Taman itu mangan mencet kota nasi padang karo kahannya. Jadi serap apa wong anu dhewe-dhewe. Ini kan bahkan walaupun itu ada perbedaan tapi ampun atas perbedaan menjadi biget. Terus kami di Kajian Niko berusaha untuk menyadarkan mulai dari kita piyambak saling membangun kebersamaan, saling membangun ukhuwah walaupun ada perbedaan terkhilafiyah. Kadang wonten piyai niko sitok bismillah banter ke bolong itu bolongku. Isi poso Sabtu dudu bolongku, poso Minggu dudu bolongku. Lah nek ra bolong iki poso tangkap ya. Padha wae kan mboten sikap. Maka kami di kaji pun biasa artinya kita harus memulai dari sekarang bahwa perbedaan yang memang itu sampun terjadi sejak dahulu kala dan itu secara perjalanan waktu nyatane boten iso gadhok ning sing diamalke sesuai keyakinan masing-masing boten kedah dadosaken pingetipun pasederekan. Kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan kita bertoleransi, berlapang dada untuk hal-hal yang berbeda di antara kita. Nek ngaten ingkang saged dipun raosaken insyaallah kita sampai saged bangun guyub rukun kebersamaan persatuan di antara umat ini. Kalau matur nuwun iki dateng khususipun takmir Masjid Nurul Amin. Niki wong mangkate iki ora bareng. Kula ngisi rumiyin ten Islamic Center Karanganyar jam 4 tekan jam 5 kudu sekedhik. Ustaz Abu Pak Rosid mangkat gasik. Lah kula pikir oleh-oleh wis digawa mobil ngarep, kula pun mangkat kendaraan lagi WA-an, oleh-oleh malah keri. Jadi iki wong cok iki, aku itu ya wong cok iki. Mau WA-an kendaraan iki oleh keri piye banget. Kula kusnudon sing mangkat sing wong gowo ngoten. Kula ngisi pengajian riyen, WA-an pun bejen. Belum tak badut arep balik ora mungkin jam 5 orang belum mboten baca bikin jam 3 ya wis ben sak pun tak aja gede saking. Napa tadi Bapak Ibu? Wis niate iki nggowo to pahala niat paling ora iki sana. Kapunten iki napa sekedar perkenalan saking Allah IKJ Karanganyar mungkin kudu kang ngaturaken Ustaz Abu Sandar. Jawa ta? Mugi-mugi agar kita nyambung silaturahim saged dipun etang dening Allah minangka amal saleh lan kesane kunci wonten akhirat dipun pahlawan Allah wonten surga Allah Subhanahu wa taala.
Mbok pilih mangke sowan kula sak rencang kirang panuju krana wonten penggalipun Bapak Ibu sedaya atau ora oleh tentu ngapunten ingkang saageng-agengipun ugi sanes wekdal kula sak rencang saged silaturahim mriki ugi nitip tak usul kurken teng mriki niku ora pati solo-solo niku dukan apa prihatin apa pripun niku. Masa kula ya ora nemu ngurus kaji iki nemu kok ora nemu dhewe iki badan iki apa ya prihatin tenanan iki kene. Rambutnya beda masane kono rambutnya bangsa kaya monggo mengke nyuwun tulung cak kula dipun rencangi dipun dongaaken kasih kajian mawon saged berkembang. Intinya memupuk kebersamaan. Yang berbeda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Monggo sesarengan guyub rukun ingin kita sama ibadat bangun negeri kita sami. Mekaten prakata saking kula wonten lepatipun ngapunten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin qahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina nabiyyuna habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin saya tidak pakai bahasa Jawa. Nanti khusus dulu sama Mas Daryanto. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Nurul Amin ya. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Amin yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur yang sedalam-dalamnya atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan keberkahan hidup yang banyak kepada kita. Apa bentuk atau bukti keberkahan yang Allah berikan kepada kita sampai menjelang paruh pertama, ya, menjelang separuh bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kita gairah, semangat untuk berbuat kebaikan. Terbukti malam ini bisa hadir di rumahnya Allah, di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan semua kewajiban kita dan amal-amal Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait yang disucikan, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan juga kepada seluruh mukmin mukminat di seluruh penjuru negeri dan bumi yang sampai hari ini masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pada kesempatan ini kita akan mengadakan semacam muhasabah atau merenung, ya. Mengadakan tafakur wa tazakkur, berpikir dan merenung tentang apa? Tentang apa-apa yang telah kita lakukan sejak 1 Ramadan sampai hari ini. Pada saat tarhib Ramadan, pada saat kita menyambut bulan suci Ramadan, kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Kemudian kita membuat perencanaan-perencanaan
tentang target-target amalia Ramadan yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka ketika sudah sampai hampir menjelang hari ke-15 Ramadan ini, mari kita hitung-hitung perjalanan kita. Mari kita hitung jarak tempuh kita. Bagaimana siam kita, bagaimana tilawah kita, bagaimana qiyam kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana kebaikan kita. Mari kita menghitung masing-masing diri kita. Dan tentunya sudahkah hari ini kita, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai yang kita rencanakan atau belum? Kalau belum, berarti hari ini masih ada kesempatan untuk menghitung ulang perjalanan ke depan hingga akhir Ramadan. Dan kita juga bisa menghitung target-target apa yang akan kita lalui atau yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih agar muhasabah ini melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak? Kita mulai kembali dengan memahami bersama bahwa sesungguhnya Ramadan itu, syahrul Ramadan itu adalah syahrullah. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah. Berarti hari ini ketika kita berada di bulan Ramadan ini, maka ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk tajdid al-alaqah ma'allah. Berarti Ramadan ini adalah kesempatan buat apa? Buat memperbaharui hubungan kita dengan Allah. Karena Ramadan ini adalah bulannya Allah. Mungkin selama ini sebelum Ramadan, setelah 11 bulan lamanya, sebelum Ramadan 11 bulan, mungkin kita sibuk dengan urusan dunia kita sibuk dengan diri kita, sehingga porsi urusan kita dengan Allah itu sangat sedikit. Maka hari ini di bulan Ramadan ini kesempatan untuk menambah porsi hubungan kita dengan Allah, menambah bagaimana kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan, baik siam kita, tarawih kita, dan apapun amalia di bulan Ramadan ini ada nilainya di sisi Allah. Ketika kita memahami bahwa Ramadan adalah syahrullah, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan harus naik level. Dalam fikih ibadah dijelaskan bahwa tingkatan orang beribadah itu ada dua. Pertama disebut tingkat taklif. Taklif itu ketika orang itu beribadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Waktunya siang, waktunya tarawih, waktunya sedekah, gitu. Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Nah, karena di bulan Ramadan ini adalah syahrullah, mari kita naik level kita. Jangan kalau selama ini kita masih taklif, ya, ibadah dalam derajat taklif, bagaimana kita naik level menjadi ibadah dalam tingkatan ta'rif. Ibadah dalam tingkatan ta'rif itu berarti kita beribadah kepada Allah dalam rangka berusaha untuk memahami Allah, mencintai Allah, dalam rangka menggapai ridha Allah, dalam rangka menggapai kasih sayang Allah, dalam menggapai semua kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita. Maka sekali lagi Ramadan ini adalah tajdid al-alaqah ma'a Allah. Ramadan ini adalah waktu yang tepat buat kita bersama untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara memperbaharui hubungan kita dengan Allah? Caranya adalah kita mulai mengenal kembali Allah. Ya. Ada sebuah kitab sudah diterjemahkan, judulnya Ridho, istirahatnya ahli taat dan derajatnya ahli taqarrub, itu judul kitabnya. Insyaallah Muhammad Khalid Basit itu yang menulisnya. Di situ tegaskan ta'rif atau ma'rifat. Jadi ketika ibadah dalam rangka bermakrifat kepada Allah, maka itu ibadahnya levelnya tinggi. Nah, apa itu ma'rifat yang kemudian kita kenal dengan ma'rifatullah gitu ya? Secara umum orang memahami bahwa ma'rifatullah itu adalah bagaimana kita mengenal
mengenal Allah. Dalam kitab tadi, kitab Ridho, ya, rihatnya ahli taat dan derajatnya ahli taqwa tadi ditegaskan bahwa ma'rifat itu artinya adalah kita mengenal dan memahami Allah dengan segala kesempurnaan rububiyahnya dan mengenal dan memahami diri kita dengan sifat-sifat ubudiyah. Kita sedikit jelaskan yang kalimat pertama tadi, bahwa ma'rifatullah adalah kita mengenal, memahami Allah dengan kesempurnaan sifat rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah? Sifat rububiyah Allah itu apa? Rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Rabb itu artinya adalah Allah itu pencipta, pengatur dan pemelihara. Jadi kalau kita ini bermakrifat kepada Allah, berarti kita memahami Allah, bahwa Allah itu satu-satunya pencipta kita, kemudian Allah yang mengatur kehidupan kita. Berarti kalau Allah mengatur kita, berarti Allah menguasai hajat hidup kita. Bahkan Allah yang menggenggam jiwa kita, bahkan Allah yang maha mengetahui masa depan kita. Yang kemudian yang ketiga adalah kita memahami Allah itu satu-satunya yang memberikan pemeliharaan kepada kita. Allah yang memberikan makan kepada kita, memberikan pakaian kepada kita, memberikan ketentraman dan kebahagiaan kepada kita. Kita mengenal. Maka ketika kita mengenal Allah dengan kesempurnaan rububiyahnya ini, kemudian kita akan apa? Kita akan bersandar kepada Allah. Kita akan li'annaka Allah. Li'annaka Allah itu dipahami kita belajar bersandar kepada Allah. Kenapa kita harus bersandar kepada Allah? Karena Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna dengan sifatnya. Allah maha sempurna dengan namanya. Allah maha sempurna dengan perbuatannya. Maka kalau kita itu sudah bersandar kepada Allah, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah. Di mana sumber kekecewaan itu? Di mana sumber kepedihan itu? Kalau kita bersandar kepada selain Allah. Maka bentuk kita bermakrifat kepada Allah, kita itu bersandar kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa bersandar kepada Allah? Kita harus mengenal. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau kita kenalan, maka yang disebut pertama kali apa? Nama. Kenalkan, nama saya Abu Sadar Robani. Gitu. Nah begitu juga, berarti ketika kita bermarifat kepada Allah, pertama kali kan kita mengenal namanya Allah. Gitu. Kita mengenal namanya Allah. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tatapannya Allah, pandangannya Allah. Hari ini kita meyakini, Bapak Ibu sekalian yang hadir di masjid ini, hari ini Allah sedang melihat kita. Bapak Ibu merasakan nggak Allah sedang melihat kita? Merasakan atau tidak Bapak Ibu? Merasakan, Insya Allah. Nah pertanyaannya, ketika Allah menatap kita, yang dilihat apa dalam diri kita Bapak Ibu? Hati kita. Jadi dalam hadis qudsi, innallaha la yanzuru suwarakum wa apa? Sebenarnya Allah tidak melihat rupa-rupa kita, tidak melihat harta-harta kita. Akan tetapi apa yang dilihat Allah? Yang zuru fi qulubikum wa atma. Tetapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana hati kita dan bagaimana amal kita. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menatap hati kita, ternyata di hati kita itu terukir nama, tapi bukan namanya Allah. Kira-kira Allah marah atau tidak? Marah nggak Pak? Allah itu punya ghayyurun. Allah itu punya pencemburu berat. Maka ketika melihat kita, kok di hati kita terukir namanya selain namanya Allah, Allah marah Pak kita. Yes. Seperti Bapak Ibu misalnya Pak, misalnya di hati istri Pak jenengan terukir nama orang lain, jenengan gimana Pak? Biasa aja, Masya Allah. Kok biasa aja sih Pak? Bu, nah, sekarang bahasa Jawa, kalau badi tanglet. Bu, kalau di dalam hati suami panjenengan terukir nama selain nama panjenengan, jenengan pripun Bu?
Masalahnya yang ngerti ya. Ya kalau ngerti, misal ngerti jadi kan marah nggak bu? Oh kirain nggak dimasakin gitu doang. Awas nggak tak masakin. Begitu juga Allah. Allah itu bakal marah kalau di hati kita terukir namanya selain nama Allah. Maka biar terukir namanya, tadi kita mengenal namanya Allah. Contoh misalnya, Allah itu memperkenalkan namanya melalui sebuah surah yang sangat kita kenal, sangat kita hafal. Misal suratul Ikhlas, gitu kan? Di situ Allah memperkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kul, katakan ya Muhammad, huwa. Bapak Ibu, huwa itu artinya apa? Dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia itu kata ganti orang ketiga, gitu ya. Tetapi biasanya dia itu dituliskan di di kalimat yang ketiga, gitu. Di kata yang ketiga. Misalnya antara aku, kamu dan dia. Gitu. Tetapi di sini Allah tuliskan di awal. Berarti Allah ini yang menunjukkan bahwa huwa itu namaku. Namanya Allah itu huwa. Ya. Maka banyak dalam Quran itu ada kalimat la ilaha illahu, ya. Bahkan misalnya juga banyak para ulama tasawuf misalnya dengan beberapa yang misalnya mereka berzikir, salah satu zikirnya biasanya gitu ya. Gitu ya. Bahkan Ibnu Arabi gitu ya menegaskan bahwa ketika seorang itu misalnya sudah melakukan tahapan suluk gitu ya, sampai kepada tingkat yang paling tinggi yaitu tajalli, sangat mengenal Allah ketika melihat gunung gitu ya, kata Ibnu Arabi, maka dia mengatakan huwa. Ketika melihat gunung itu dia itu merasakan kehadiran Allah, maka menyebutnya huwa gitu. Gitu. Dan tidak mengatakan la huwa gitu. Begitu. Maka kalau kita mengenal Allah dengan hu ini, masya Allah. Yang kedua ada kalimat huwa Allah gitu ya. Kemudian Allah memperkenalkan namanya bahwa aku adalah Allah. Dan ini banyak sekali disebutkan Allah itu apa dan siapa dalam Quran. Kemudian yang ketiga baru apa? Ahad. Dan ahad itu artinya apa Bapak Ibu? Iya gitu ya. Tetapi sebenarnya ini salah satu dari namanya Allah. Asmanya Allah, namanya Allah. Maka kalau panjenengan pernah dengar riwayat tentang bagaimana Bilal dan Rabah ketika disiksa majikannya ketika ditindihin batu berat di padang pasir, apa zikirnya? Ahad, ahad. Dia menyebut nama Allah. Ahad, ahad. Makanya ketika kita mengenal Allah, maka kita akan merasakan betapa Allah itu luar biasanya kepada kita. Bapak Ibu, inilah bagaimana cara kita memperbarui hubungan kita dengan Allah. Yuk kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan kalau kita itu mengenal Allah, bagaimana cintanya Allah sama kita, bagaimana kasihnya Allah yang besar kepada kita, bagaimana pemeliharaan Allah yang besar kepada kita, gitu ya. Maka kita itu akan luluh dengan cinta kita kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran misalnya dalam surah Al-Baqarah 165 itu waladina amanu asyaddu hubbalina. Waladina amanu dan orang-orang beriman asyaddu berada di puncak kerinduan hubbalina, hanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kemudian kenapa kalau dalam kitab yang sekarang lebih tren ya, kitab Syajaratul Ma'arij ya, Syekh Izzuddin Abdus Salam ya, insya Allah itu yang pengarangnya. Dalam awal-awal tulisan beliau itu di kitab ini ditegaskan bahwa ternyata bermakrifat kepada Allah, mengetahui Allah, memahami Allah itu seharusnya menjadi ilmu pengetahuan pertama kali yang harus kita pahami sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Mengenal Allah baru mengenal Quran dan mengenal hukum-hukum Allah dan seterusnya. Begitu urutannya. Ya. Maka Bapak-Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan apa sih bedanya orang sholat di zaman Nabi dan sholatnya di zaman sekarang, Bapak Ibu? Pak? Pak? Bu, apa bedanya sholatnya di zaman Nabi dan sholatnya di zaman sekarang, Bu? Tidak tahu. Ya, kalau dulu di zaman Nabi atau para sahabat itu
bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah dulu, baru sholat, sehingga sholatnya khusyuk. Tapi di zaman akhir itu, gitu ya, kebanyakan sholat tapi belum mengenal Allah. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dia nggak tahu siapa nama yang disebutnya, nggak tahu Allah itu siapa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita bersemangat di bulan Ramadan ini, kita bersemangat pula mendekat kepada Allah. Level ibadah kita menjadi level ta'rif. Kita beribadah dalam rangka mengenal Allah, beribadah dalam rangka mencintai Allah, beribadah di dalam rangka untuk meraih semua kebaikan-kebaikan yang berada di tangan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang ya, mohon maaf. Awalnya mau kulkas itu, mau kuliah ringkas, ternyata kelenjang, apa ya? Kepanjangan, mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu sekalian. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bilissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.